Musa diutus Tuhan. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, 'Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu'?" Tuhan bertanya kepadanya, "Apa yang ada di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah tongkat itu ke tanah." Ketika Musa melemparkannya ke tanah, tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Lalu Musa mengulurkan tangannya, menangkapnya, dan ular itu menjadi tongkat di tangannya. Lakukanlah itu supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Firman Tuhan kepadanya lagi, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Lalu Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Setelah menariknya keluar, tangannya kena penyakit kulit, putih seperti salju. Sesudah itu ia berfirman, "Masukkan tanganmu kembali ke dalam bajumu." Lalu Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Setelah ia menariknya keluar, tangan itu pulih seperti bagian badan yang lain. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak menangkap pesan dari mujizat yang pertama, mereka akan percaya kepada pesan mujizat yang kedua. Jika mereka tidak juga percaya kepada kedua mujizat itu dan tidak mendengarkan perkataanmu, engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan mencurahkannya di tanah yang kering. Air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Maaf Tuhan, dari dahulu maupun sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu ini, aku bukan orang yang pandai bicara, sebab aku berat lidah, tidak lancar berbicara." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menolong lidahmu berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan." Namun Musa berkata, "Maaf Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang akan kau utus." Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah ada abangmu Harun orang Lewi itu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, hatinya akan bersukacita. Engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menolong lidahmu dan lidahnya berbicara. Aku akan mengajarkan apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Bawalah tongkat ini di tanganmu, yang akan kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat." Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada Yitro mertuanya dan berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan telah berfirman kepada Musa di Midian, 'Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati.'" Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anak lelakinya, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Ia memegang tongkat Allah itu di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kupercayakan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, 'Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu,
biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Jika engkau tidak mau melepaskannya, maka aku akan membunuh anak lelakimu, anakmu yang sulung." Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan mendatangi Musa dan berusaha untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, memotong kulit khitan anaknya, kemudian menyentuh kaki Musa dengan kulit itu sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Oleh karena itu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora, waktu itu sehubungan dengan sunat. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa." Harun pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang dititahkan kepadanya dan segala tanda mujizat yang diperintahkan kepadanya untuk dibuat. Lalu Musa beserta Harun pergi dan mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa dan membuat mujizat-mujizat itu di depan bangsanya. Lalu percayalah bangsa itu ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan orang Israel dan melihat kesengsaraan mereka. Mereka berlutut dan sujud menyembah. Musa dan Harun menghadap Firaun. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak kenal Tuhan itu, dan aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menjumpai kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami, supaya ia jangan mendatangkan sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu membuat bangsa itu melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Firaun berkata lagi, "Lihat, sekarang bangsa itu sudah terlalu banyak di negeri ini, dan kamu mau menghentikan mereka dari kerjanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengawas-pengawas kerja paksa atas bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri, "Kamu tidak boleh lagi memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bara seperti selama ini. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus mereka buat selama ini tetap dibebankan kepada mereka, jangan dikurangi, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan kurban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat badannya dan jangan mempedulikan janji dusta." Pengawas kerja paksa bangsa itu beserta mandornya pun pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergi dan carilah sendiri jerami, entah di mana kamu mendapatnya. Namun hasil pekerjaanmu tidak boleh kurang sedikit pun." Lalu bangsa itu menyebar ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan batang gandum sebagai pengganti jerami. Pengawas-pengawas kerja paksa itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan kerjamu yang dibebankan untuk sehari, sama seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengawas-pengawas kerja paksa Firaun memukul mandor-mandor Israel yang mereka angkat, sambil bertanya, "Mengapa hari ini kamu tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti selama ini?" Sesudah itu, mandor-mandor Israel pergi kepada Firaun dan berseru kepadanya, "Mengapa Tuanku bertindak seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini,
Walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata. Lihatlah, hamba-hambamu ini dipukuli, padahal orang-orang tuankulah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, dasar pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Sekarang pergi, bekerjalah. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi batu bata yang sama jumlahnya harus kamu serahkan. Mandor-mandor Israel menyadari betapa sulitnya keadaan mereka, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata yang ditetapkan kepadamu untuk tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, mereka berjumpa dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan melihat dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami di hadapan Firaun dan pegawai-pegawainya. Dengan demikian, kamu memberi pedang kepada mereka untuk menghabisi kami. Lalu Musa kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, mengapa engkau mendatangkan sengsara pada umat ini? Untuk apa engkau mengutus aku? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, ia sudah menyengsarakan umat ini, dan engkau sama sekali tidak melepaskan umatmu. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dengan paksaan tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Dengan paksaan tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Musa diutus lagi. Selanjutnya Allah berfirman kepada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan nama Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Aku juga sudah mendengar rintihan orang Israel yang diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, dan melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Aku akan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Aku akan membawa kamu ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah untuk diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa menyampaikannya kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena putus asa dan karena perbudakan yang berat. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Pergilah menghadap Firaun, Raja Mesir, dan katakan kepadanya bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak fasih berbicara. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta menyuruh mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Nenek moyang Musa dan Harun. Inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henoh, Palu, Hezron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya, Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun.
Anak-anak Gerson, Libni dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yisar, Hebron dan Usiel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutan kelahirannya. Amram memperistri Yokebed, saudara ayahnya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Yisar, Korah, Nefek, dan Sikri. Anak-anak Usiel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Harun memperistri Eliseba, anak perempuan Abinadab, saudara perempuan Nahason, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasaf. Itulah kaum-kaum Korah. Eleazar, anak Harun, memperistri salah seorang anak perempuan Putiel, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga Lewi menurut kaum mereka. Harun dan Musa itulah yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut barisan-barisan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Itulah mereka, Musa dan Harun.